Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian pagi ini tentang akhlak. Temanya adalah mahabbah. Mahabbah itu diartikan dengan cinta. Makna mahabbah itu naqidul bughd, lawan kata dari benci. Wa aslu hadhil madda yadullu ala luzum wassabat wa istiqaquhu min ahabbahu idza lazimahu. Asal kata dari mahabbah itu adalah luzum. Luzum itu menetapi, melekat, ya, lengket. Ahbabtu syai'a fa anna muhibbun. Saya menyukai sesuatu, maka saya lengket dengan itu. Kayak perangkok. Secara istilah, mahabbah itu al-mailu ila syai' asar, cenderung kepada sesuatu yang membuat senang, suka. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam psikologi, ya, mahabbah itu, cinta itu bentuk emosi yang mengandung ketertarikan. Ketertarikan, hasrat seksual, dan perhatian pada seseorang. Itu cinta. Al-farqu bainal mahabbah wa ba'di sifat. Perbedaan sekarang. Perbedaan antara cinta dengan keinginan. Annal mahabbah tajri ala syai' wa yakunul muradu bihi ghairahu. Cinta itu pada sesuatu tapi yang dimaksud lain. Walaisa kadzalikal iradat, tidak sama dengan iradat, ingin. Kalau ingin itu langsung kepada bendanya. Tapi kalau cinta menginginkan sesuatu, ya, tapi bukan pada sesuatu itu. Contohnya kita cinta pada seseorang, ya, sesuatu itu kan belum tentu dimanfaatkan, tapi kita justru hormati. Kalau kita cinta, kita menghormati. Kita cinta pada Allah. Tingkat tinggi cinta pada Allah itu ridho. Ya, ditakdirkan nyaman, tidak nyaman, kita ridho. Karena kita kan dalam kehidupan ini banyak sekali yang kita jumpai tidak ideal. Ya, hal-hal yang tidak ideal, bodoh, sengsara, dilecehkan orang, yang alamiah lah, nggak ganteng, ya, dan sebagainya. Tapi kita ridho. Ditakdirkan kurang cerdas, tersisihkan, dan sebagainya. Tapi kita ridho. Nah, itu jauh lebih baik daripada pinter tapi tidak ridho. Hal-hal yang menguntungkan lah. Nah, ya, ditakdirkan menjadi anak orang yang terkenal, itu kan namanya prestis, ya. Jadi orang yang diawali hidupnya itu dengan lebih dari orang lain, itu nama prestis. Bukan prestasi. Kalau prestasi itu kerja keras kita. Seperti kita belajar, jadi pinter. Kita latihan terus, jadi cekatan, terlatih. Nah, itu namanya prestasi. Tapi kalau prestis itu kita ditakdirkan anak orang kaya. Anak orang susah mah, lahirnya aja sama dukun. Salah manggil dukun, kuntilanak yang dipanggil.
Anak orang kaya, ruangannya ber-AC, dokternya spesialis, ya. Terus rumah sakitnya terkenal, dan sebagainya. Pokoknya kesakitan kurang. Penderitaan kurang. Nah, itu dimulai dari kadang-kadang berbeda berangkatnya. Ya, tidak dari nol, tapi sudah sekian itu angkanya. Contohnya anak orang kaya, anak kiai, anak habib. Masih kecil udah dihormati begitu. Jalan dikasih lega, orang mah sesak ya lega. Duluan. Dari kecilnya aja. Saya sebenarnya dalam hati kurang setuju tuh begitu. Ya. Tapi ya kita begitu kayaknya orang tuanya benar pasti anaknya benar itu. Ini kalau diperlakukan seperti itu nanti dia nggak akan belajar gitu. Jadi kalau dilayani orang berlawan sifat manja, dia nggak akan terlatih, dia tidak akan prihatin. Makanya kita lihat orang pribumi itu sering terkalahkan oleh pendatang. Karena pribumi itu merasa saya udah punya ini, punya itu, jadi diem dia. Nggak banyak berusaha, sementara kita tuh dihadapkan pada tantangan keras, ya kan? Berat, ya. Menyisihkan banyak orang, sehingga kita bisa berhasil kan menyisihkan banyak orang. Dalam Quran sebutkan wamal hayatud dunya, kehidupan dunia tiada lain adalah laib, permainan, walahun, pengangguran, hiburan, lahun, pengangguran, hiburan, liburan, itu. Wazina, serta perhiasan, watafakhur, dan pesohor-sohor. Ya, kemudian apa? Watakasur, dan pebanyak-banyak. Banyak harta, banyak kekuasaan, itu demen begitu. Nanti di titik tertentu semuanya ditinggalkan. Fil amwali wa awal kama thali ghaithin. Allah contohkan seperti tanaman. Tanaman yang disirami air yang cukup, dia tumbuh dengan pesat, terus saja berbuah. Setelah berbuah, menguning, lumpuh, ya, lusuh, jatuh. Nah, begitulah manusia. Kadang-kala justru kita hadapi kematian itu saat di puncak karir. Di puncak karir. Sering-seringnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sekarang ayat-ayat dalil-dalil tentang cinta. Pertama, surat 19, surat Maryam ayat 96. Innalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, saya ja'alahum, akan ia jadikan, Allah maksudnya, akan Allah jadikan lahum, untuk mereka, ar-rahmah, kasih sayang, wudda, sebagai cinta. Jadi Allah akan memperlakukan orang beriman dan beramal saleh dengan kasih sayang, bukan dengan keadilan. Kalau dengan keadilan habis kita, tapi dengan kasih sayang. Ya, karena pada umumnya orang yang tertarik untuk beriman justru orang yang kurang mampu, yang berkekurangan. Manusia itu wataknya begitu, kalau berkelebihan dia nggak akan nengok pada kebaikan itu, cenderung ngatur dewek. Allah menyatakan dalam surat Al-Alaq, apa tuh? Kalla innal insana layatgha. Tidak, manusia itu layatgha, sungguh akan menceng. Ar-ra'ahu istaghna, setelah dirinya merasa cukup. Maka kita saksikan pribadi-pribadi setelah menang dia melupakan.
Itu banyak begitu, karena dia sudah nggak butuh. Jadi Allah akan memperlakukan kita itu dengan cinta. Kalau cinta tidak adil, artinya apa ya? Bukan tidak adil ya, tidak memperhatikan. Kalau adil itu kan tegak. Ya contohnya kita cinta sama cucu nih, kita nimang-nimang cucu, kencing dia. Kalau orang lain kan dibuang begitu. Saya gendong, kamu malah kencing, masih dia untala kening sawah tuh. Ya kan? Kadang-kadang dia mukul kepala kita, pok gitu. Kepret gitu. Itu kalau adil. Tapi karena kita kasih sayang, ya, dianiaya sama cucu malah tertawa. Jenggotnya ditarik, jenggot. Sakit kan? Kalau itu yang melakukan orang lain, kepret gitu. Tapi ini malah tertawa. Begitulah yang namanya cinta. Jadi cinta itu aneh. Ya, singkatnya cinta itu satu paket dengan pengorbanan. Kalau kita ngaku cinta pada Allah, kita harus berkorban demi merawat cinta kita. Saudara cinta pada mobil, kan pasti diteliti terus tuh, kerusakannya apa, itu kan. Cinta apa saja lah. Pasti kita mendedikasikan diri untuk merawat. Tidak mungkin gak dirawat. Cinta sama burung, gitu kan. Sampai kadang-kadang sarungnya naikin. Ceritanya begitu ya, perkutut. Sampai kotorannya nggak geli itu. Airnya aqua minum itu. Si burung tuh, dia sendiri minumnya air sumur. Isi ulang. Makanannya buahnya apel Amerika, California. Waduh, hebat. Dia sendiri makannya apa? Iya. Kadang-kadang salak pahit. Tuh, itu namanya cinta. Cinta itu pasti berkorban. Gak ada cinta tidak berkorban. Nah, kita kembali ke sini. Qala Qatadah zakara lana anna Ka'ban kana yaqul inna mata'ti mahabba binas sama. Cinta itu ya datangnya dari langit. Karena itu Allah menyatakan menyematkan namanya itu dengan Rahman Rahim. Kan namanya banyak. Ya, ada Qahar, Aziz dan macam-macam. Tapi yang ditaruh di Bismillah itu Rahman Rahim. Itu Sang Maha Cinta artinya. Jadi menatap kita itu dengan kasih sayang. Banyak kekurangannya. Virus nikmat yang sudah diterima begitu banyak. Suruh sholat 5 waktu saja. Ya sholat paling lama 20 menit lah. Mulai dari berangkat sampai pulang lagi. Malesnya bukan main. Nggak sebanding dengan nikmat yang sudah diterima. Ya, kalau Allah takdirkan sakit perut aja ngejungkel-jungkel itu. Nggak keluar angin, masuk rumah sakit, jut bahasanya. Disodok-sodok gitu. Jadi kalau nggak keluar angin itu disodok-sodok, dikasih sabun katanya, cairan sabun. Ada temen yang kena, nggak bisa buang angin, saja itu bermasalah, masuk rumah sakit, sodok, knalpotnya. Udah sakit kita bayar lagi, waduh, berat. Idza ahabba abdan qadzafa fi hubbi fi qulubil malaika wa qadzafa malaika fi qulubin nas. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan umumkan ya di masyarakat komunitas langit, aku cinta. Maka malaikat pun tunduk, semua mencintai. Kemudian malaikat terus mendesain supaya semua mencintainya. Sebaliknya, kalau Allah sudah benci, ya, maka akan diumumkan. Sehingga malaikat-malaikat pun turut benci. Ya. Lalu malaikat juga bekerja keras untuk menciptakan kondisi alam ini benci pada dia. La yamliku ba'dhum li ba'din, dan tidak bisa dimiliki, dikuasai oleh seorang. Nah itu ayatnya. Qala azza wa jal, begitu juga dalam surat Thaha ayat 39. Surat 20 ayat 39 Allah menyatakan wa alqaitu
alaika mahabbatan minni, dan aku menjatuhkan cinta kepadamu. Jatuh cinta kepada Nabi Musa, ya, sehingga perilaku Nabi Musa semuanya didukung. Wa qala Tabari an Akrimah, arti mahabbah di sini hasanan wa malahatan. Nabi Musa itu dibuat baik, malahah, dan dibuat gemes, gemoy. Qala Abu Ja'far walladhi huwa aula bisawab min al-qaul fi dzalika yaqal innallaha alqa mahabbatu ala Musa kama qala jalla sana'u. Ya, itu hadis ayat-ayatnya. Sekarang hadisnya. Dari Ibnu Mas'ud an Ibni Mas'udin radhiyallahu an, ja'a rajulun ilan nabi. Ada seorang sahabat datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah. Dia bertanya, punten Rasulullah, kaifa taqul fi rajulin ahabba qauman walam yalhaq bihim. Bagaimana pendapat Anda, ada orang yang cinta tapi dia tidak melihat orang yang dicintai. Tuh. Ada orang yang cinta tapi dia belum pernah ketemu dengan orang yang dicintai, tapi dia cinta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, maksud sahabat ini nasibnya nanti bagaimana? Ya kan? Seperti kita ini kan ngaku cinta pada Rasulullah, kapan belum pernah ketemu, nanti nasibnya bagaimana? Adakah cinta kita ini berbalas? Berbalas enggak? Bayangkan kalau saudara cinta sama orang, dia nggak suka, ya namanya bertepuk sebelah tangan, kata penyanyi dangdut. Bertepuk sebelah tangan kan nggak bunyi, ngawak gitu, ya kan? Tidak berbalas. Kita cinta pada Rasulullah, Rasulullah nggak pernah lihat kita, kita nggak pernah lihat beliau. Gimana nasibnya nanti cinta seperti berbalaskah? Rasulullah menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Nah, itu katanya gitu. Kita cintanya apa? Nah, nanti akan dikumpulkan. Qala Ibnu Battal fadalla hadza, maka hadis ini menunjukkan annaman ahabba abdan fillah, barang siapa yang menyukai, mencintai seseorang, fa innallaha jama'a bainahu wa bainahu fi jannatihi. Barang siapa yang suka sama seseorang, nanti di akhirat akan kumpul, akan bersatu di sana. Ya, tapi persahabatan kita ini nggak seperti persahabatan Abu Bakar, ya. Jadi tidak ada satupun orang yang tidak terikat darah dengan kita, tidak terikat bisnis, cuma karena keterikatan beragama. Itu cintanya seperti Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Nggak ada. Siapa teman saudara yang suka dan duka dia memberikan perhatian, itulah sahabat sejati. Ya, jangan sahabat itu waktu kita makmur, waktu kita punya, tapi setelah kita nggak punya dia tinggalkan. Ini namanya bukan cinta. Ya, tapi ada kepentingan. Nah, ini kita juga bertanya-tanya, cinta kita pada istri kita. Kalau cinta pada anak sudah pasti, karena itu sudah naluri. Apapun bentuk anak kita, apapun tingkah laku mereka, tetap aja bawaannya demen aja. Ya kan? Apalagi pada cucu, bawaannya demen aja. Dia marah, kita ketawa. Gimana itu? Karena namanya orang demen itu kan sinting. Orang cinta itu kan sinting. Jadi perilakunya itu tidak sesuai seharusnya. Kalau udah demen mah. Contohnya orang, ya, kalau udah kena terlibat narkoba, susah mau berhentinya. Cinta namanya. Cinta rokok. Wah, itu sampai gosong, kadang-kadang kasurnya kebakar. Sarungnya daripada bolong-bolong, jojong aja. Karena udah sudah kecanduan.
Ya ini yang jelek ya kan. Wa in kasuran amalihi, meskipun orang yang kita cintai itu tidak sesuai, perbuatannya tidak sesuai, tapi bawaannya demen aja. Kalau kita sudah demen ya. Wa hadza ma'na qaulihi wa lam yulhaq bihim. Inilah maksudnya mereka tidak berjumpa. Yakni fil amal wal manzilah. Artinya amalnya dan manzilahnya. Wa bayyana hadzal ma'na wallahu alam anna lama kana muhib lis-salihin wa inama ahabu min ajta'atihim lillah. Wa kanat mahabba amalan min amal qulub wa i'tiqadan laha asaballah mu'taqida dzalika sawu salihin idzin niyatuhu lil asal. Seperti orang beriman menyatakan diri cinta kepada Rasul, belum pernah ketemu. Begitu juga kita cinta pada sahabat. Karena jasa mereka lah ya berita-berita tentang Islam sampai ke tangan kita. Kan dulu belum ada surat kabar, belum ada WA, ya, gadget belum ada. Bagaimana kita bisa tahu kalau mereka tidak leken, tidak tekun ya untuk mewariskan. Kadang-kadang ada yang luput juga, hampir saja luput. Contohnya tafsir Tobari itu ditemukan di dunia cuma ada di satu orang. Bayangkan kalau orang itu gegabah, ya, dibakar, udah kita kehilangan. Tobari itu tafsir tertua, ada di tangan seseorang dengan tulisan tangan. Bisa dibayangkan jumlah yang sudah jumlah dalam bentuk cetakannya 10 jilid. Bagaimana tulisan tangan itu? Nah itu ditemukan karena dalam sejarah pernah buku-buku dibakar dalam jumlah ribuan. Sehingga sungai Nil itu sampai berwarna biru. Karena tintanya blobor katanya. Kalau bahasa Jawanya blobor. Tintanya. Zaman dulu kan pakai Parker. Gengsi. Blobor ke sini. Ya kan dulu. Sekarang udah ganti. Dulu pakai kapur. Zaman terus berubah ini. Dulu pakai kapur. Oh, banyak orang mengatakan kapur itu kalau ditulis partikelnya masuk ke sini. Banyak guru kena paru-parunya. Ganti spidol. Karena orang Islam banyak yang miskin, maafnya ngomong nih. Ada spidol nggak ada tintanya. Ada tinta spidolnya rusak. Spidolnya ada, tintanya ada, papan tulisnya rusak. Susah gitu. Wah, tidak ideal. Bagaimana kita bisa memenuhi syarat jadi pinter di madrasah-madrasah begitu? Mau nulis spidolnya ada, tintanya habis. Tintanya ada, spidolnya rusak. Itu sumbunya hilang. Lah, gimana ini? Itu penderitaan. Ya. Nah, begitu kondisi. Nah, sekarang sudah berubah lagi. Pakai infocus. Wah, hebat. Sekarang. Tapi modal nggak punya. Kelasnya banyak. Hanya beberapa kelas saja yang diisi. Kan itu perlu modal. Ya kan? Nah, kita kembali ke sini. Wa qala an-Nawawi fihi fadlu hubbillah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam was salihin wa ahlil khair wal ahba wal ahyai wal amwat. Imam Nawawi mengatakan ayat ini hadis ini menunjukkan cinta Allah kepada Rasulnya, keutamaan cinta Allah pada Rasul. Jadi kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, kelak di akhirat akan bertemu. Termasuk kepada Allah. Bahkan jadwal berjumpa dengan Allah, melihat Allah itu merupakan jadwal ahli surga yang paling nyaman. Itu ada juga dalam surat Qiyamah, ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat Tuhan. Nah, itu. Nanti ada acara tersendiri diumumkan oleh penjaga langit, penjaga surga. Saudara-saudara, hari ini kita ya akan mengikuti jadwal baru.
Ahli surga menyambut jadwal apa lagi, nggak ditambah juga udah nyaman nih. Ya, jadi kita nggak bisa bayangkan tuh di surga ngapain aja gitu kan. Karena kita udah nggak kerja, sholat enggak, gitu kan sudah bebas tuh semua. Sudah bebas, ngapain aja gitu. Dikasih seberaya kenikmatan. Seberaya kenikmatan, udah nggak perlu cari duit lagi. Makan udah tersedia semua. Ya. Cantik-cantik, bidadari cantik-cantik, dilayani. Waduh, ngapain aja tuh, jadwalnya kan harus padat. Nah itu ada yang dulunya hobi nanem, minta biji, benih, minta benih. Ngapain kamu di sini? Kan di sini udah nggak ada tanam-tanam. Saya tanam bukan buat dijual, hobi aja. Jadi yang hobinya mancing juga mungkin cari ikan kali. Tolong diadakan gitu. Hobi kan beda, hobi itu kan bukan cari uang. Ya kan? Namanya hobi. Hobi itu tidak bisa dinilai. Maka berbahagialah orang yang punya hobi dinilai orang. Berharga. Contohnya hobi memelihara tanaman hias. Orang tertarik bisa jual belikan. Waduh itu bahagia bener. Nyaman bener. Nah ceritanya ada petani. Ya Allah, tolong minta benih ada nggak? Ngapain kamu? Ngapain kamu di sini udah nggak ada anu lagi? Saya mah bukan buat dijual, hobi saya. Iseng-iseng gitu dia. Ya namanya kalau kita di sini lagi libur nih, kan banyak waktu. Itu masih ada besoknya kerja. Kalau di sana kan udah nggak ada lagi. Udah bebas, sholat juga udah nggak wajib. Ngapain aja gitu kira-kira. Konon ada pasarnya juga, di surga tuh ada pasarnya. Ya kalau nggak ada ya duduk aja begini, nggak capek tah. Itu ada pasarnya. Ya, di antaranya itu ada petani yang kepengen nanam-nanam. Saya itu hobi. Nah, jadi dikasihlah benih. Begitu tanam, dalam waktu singkat tumbuh menjulang tinggi. Rasulullah kemudian komentar, kalau dunia itu tumbuh seperti ini, tuh, kalau dunia kita sekarang ini seperti ini, tumbuhnya itu, maka hati manusia tetap tidak akan puas. Kalau harta kita bisa berkembang seperti nanam itu di surga tuh, langsung, ya spontan, tidak proses. Kita kan proses sekarang. Seperti Nabi Adam kan pinternya nggak pakai proses. Kalau kita kan waduh dari TK, diantar jemput, SD, daftar lagi, SMP. Nabi Adam wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mau mengilmui Adam semuanya. Brek, langsung pinter. Sudah dewasa lagi kan, beliau tidak mengalami fase kanak-kanak. Ya kalau ada fase kanak yang ngerawat siapa gitu kan. Harus ada pengasuh. Tiba-tiba sudah dewasa aja. Dikasih ilmu ya Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dites. Ya, coba show. Malaikatnya sampai tunduk. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kan tadinya dia ngejek nih. Masa makhluk beginian menjadi pemimpin bumi, enggak pantas nih. Ya kan? Kita ini nggak pantas karena bukan makhluk yang super dalam hal tertentu, bahkan binatang lebih daripada kita. Tapi tidak akumulasi, ya, tidak all in, sebagian-sebagian. Contohnya mata, pandangan, ya, yang lebih tajam burung elang. Tinggi dia terbang, dia tahu ada anak ayam di bawah. Bahkan kadang-kadang di dalam air. Dia bisa main comot aja begitu, nggak salah. Coba kita ngambil ayam, pakai langsung tangan, lolos. Pendengaran, tikus, kacoa. Makanya kita kejar-kejaran nggak pernah dapat. Wong dia dengernya lebih kuat. Tuh pendengaran. Dan yang lain-lain lagi yang punya sensitifnya tinggi, seperti kucing gitu. Melihat cecak merambat. Tuh dia hitung-hitungan tuh. Dalam waktu cepat dia langsung lompat. Karena dia punya hitung-hitungan bisa. Kena. Gitu. Itu pakai hitung-hitungan dalam waktu yang sangat singkat. Tuh. Otaknya ngitung. Truk di situ.
Kan dia pengamat mengamati dulu. Kemana itu? Itu. Dalam waktu yang sekian detik itu langsung. Nah, manusia dalam hal itu lemah, tapi manusia unggul diberi akal. Padahal dengan akal itu kadang-kadang mengganggu penciptanya. Ya. Allah menyadarkan dulu kamu itu air hina, tapi setelah dewasa fa idza huwa khasimum mubin, membantah kami. Udah gede dikasih akal, dibantah. Tuhan nggak perlu. Ngeyel. Ini Allah sampaikan sendiri fa idza huwa khasimum mubin. Padahal dulu kamu itu adalah air hina. Nah, ini kita tunjukkan lagi. Kita lanjutkan. Qala al-azim abadi, yakni man ahaba qauman bil ikhlas yakunu min zumratihim. Artinya, kelak kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Nah, dalam salah satu ayat Allah menyatakan begini, walladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Walladzina amanu yalhaqu bihim. Orang-orang yang walladzina amanu wattaba'uhum dzurriyyatuhum, orang yang beriman kemudian diikuti keimanannya oleh keturunannya, alhaqna bihim, maka akan kami jumpakan di sana. Anak-anak kita yang imannya sama, cucu-cucu kita akan berjumpa di sana. Karena itu merupakan kenikmatan. Ya, dan akan menjadi kesengsaraan, penderitaan, menjadi pikiran kalau kita mengenang waktu di dunia. Dulu saya punya anak, kemana tuh anak? Ya, kalau ternyata tempatnya nggak sama, loh kok di situ? Ya Allah. Ya, itu kan menjadi walaupun bahagia nggak sempurna. Nah, kita akan sempurna kalau keturunan kita ikut ngobrol-ngobrol lagi, itu. Ya, itu. Qala Sa'di hadzal hadits fihi al-hatsu ala quwwati mahabbati Rasul. Hadis ini menyampaikan pesan kepada kita agar kita kuat cintanya kepada Rasul. Nah, kekuatan cinta kepada Rasul itu ditunjukkan dengan taat kepada sunnahnya. Ya, ittiba'u Rasul. Nah, itu. Jadi syahadat ini ada dua. Asyhadu alla ilaha illallah itu ditunjukkan dengan ikhlas. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, itu ditunjukkan dengan mengikuti, meneladani beliau. Apa artinya kita ngomong cinta-cinta tapi kelakuan sehari-hari tidak meneladani beliau? Nah, meneladani atau tidak meneladani, parameternya apa, ukurannya? Ya ukurannya ngaji, ilmu. Ya, karena kita ini kan bukan orang yang berbahasa Arab. Bukan bangsa Arab. Sehingga untuk mengerti Arab ini perlu bantuan. Perlu orang yang bisa mengakses. Nah, tapi kalau kita nggak peduli ya sudah. Kita nggak akan kenal siapa Rasul, ya, dan selanjutnya. Wa an Abi Hurairah, hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Suatu saat, ya, seseorang menziarahi saudaranya, ya, di kampung lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajati malakan. Lalu di tengah jalan Allah jelmakan malaikat. Allah jelmakan malaikat untuk berjumpa dengan orang itu. Falamma ata alaihi qal, saat bertemu dengan malaikat yang sebenarnya malaikat tapi dijelmakan orang, ya. Aina turid? Kamu mau kemana? Si orang itu bertanya. Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin berkunjung ke rumah saudara saya di kampung ini, di kota ini. Qala hal laka alai min ni'matin tarubbuha? Apakah ada sesuatu, kamu punya kepentingan, ya,
Sehingga kamu berkunjung ke saudaramu itu kamu punya kepentingan apa? Adakah sesuatu yang menguntungkanmu dengan mengunjunginya? Dia mengatakan, la, tidak ada. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Cuma saya cinta karena Allah. Saya berkunjung itu karena cinta kepada Allah. Faqala inni Rasulullah ilaik. Fa inni Rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Maka itu berkata, si malaikat itu berkata, inni Rasulullah ilaik. Aku adalah utusan Allah kepadamu. Aku ini diutus Allah untuk menyampaikan padamu bi anna Allah qad ahabbaka, bahwa Allah mencintaimu. Ya. Kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau mencintai orang yang baik. Jadi cinta pada orang baik itu akan dicintai Allah. Menular ya. Qala Nawawi fi hadzal hadits fadlul mahabbah fillahi ta'ala wa innaha sababun li hubbillahi ta'ala al-abda. Hadis ini menginspirasi kita keutamaan cinta. Jadi ini adalah promosi-promosi cinta. Lawan cinta kan benci, ya. Kita diminta untuk menebarkan cinta. Jangan benci. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Suatu saat, ya, sebentar lagi ya. Saya insya Allah bawa alarm. Jadi ini nggak mau diimbuin, harus pas. Mu'adz, aku ini menyukaimu. Nah, kata Rasulullah ini. Wallahi inilah uhibbuka. Demi Allah, aku menyukaimu. Faqala usika ya Mu'adz, la tada'anna. Faqala usika ya Mu'adz, saya berwasiat kepadamu ya Mu'adz. Kata Rasulullah, saya wanti-wanti ini. La tada'anna fi duburi kulli salah. Jangan pernah tinggalkan zikir setelah sholat. Bunyinya begini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan semua udah hafal kan? Yang udah hafal mah udah, yang belum ya harus hafal. Ya Allah, tolonglah aku untuk tetap mengingatmu. Oh, udah waktu. Nanti dituntasin dulu ya. Tolonglah aku untuk mengingatmu dan mensyukurimu, serta memperindah ibadahmu. Nah, jadi doa ini isinya, tolong saya untuk ingat kepadamu. Karena untuk mengingat Allah aja kita sering lalai. Banyak lupanya. Kaya mah enggak, kuasa mah enggak, lupa mulu gitu. Herannya. Yang kedua, mensyukurimu. Ingatkan aku supaya mudah mensyukurimu. Yang ketiga, husni ibadatik. Ya, indahnya beribadah kepadamu. Jadi ibadah itu jangan dianggap sebagai beban. Ya, biarkan orang longgar. Makanya saya rada nggak setuju itu. Ba'da maghrib itu nggak dikasih waktu. Kalau ada yang ngajar aja lah. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Kan ada orang yang nggak ngaji. Ya cukup ya. Udah saben pagi soalnya. Semoga Allah melimpahkan pahala terhadap kajian kita ini. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan dari ketidakpersatuan, ya, dari adanya terjadi perbedaan. Semoga Allah juga memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta menakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.